Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka kembali Mushaf Al-Quran surat ke-29, surat Al-Ankabut, mulai ayat 53. Ya, juz 21, nomor surat 29, surat Al-Ankabut. Kami baca, Bapak Ibu simak kemudian menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Wa laula ajalun musamman laja'ahumul 'adzab. Walaula ajalun musamman laja'ahumul 'adzab. Wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Yasta'jilunaka bil 'adzab. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ Wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ Yawma yaghshahumul 'adzab. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ Min fawqihim wa min tahti arjulihim. من فوقهم ومن تحت أرجلهم Wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun. ويقولون ما كنتم تعملون. Kita pahami dulu tiga ayat. Wa yasta'jilunaka bil 'adzab. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Ini azab kok minta disegerakan. Biasanya disegerakan itu yang menyenangkan, gitu kan? Tapi ini kok minta disegerakan azabnya. Melawan atau sama, seandainya azab itu tidak ditentukan waktunya, Raja Abdul Adha, ya tentu benar-benar mendatang azab kepada mereka. Jadi masalahnya azab ini ada yang disegerakan di dunia, ada yang kepastiannya itu di akhirat. Jadi kalau di akhirat itu pasti. Tapi kalau di dunia ada yang dikasih tenggat, dikasih kesempatan. Mulanya yang nabung berbetatawahum la yashkurun. Nah, itu ketika betul-betul azab itu didatangkan, ternyata datang dengan tiba-tiba sampai mereka tidak menyadarinya. Kenapa ini mereka itu minta disegerakan azab? Sebetulnya mereka nggak percaya, karena ketidakpercayaannya itu mereka sampai meminta
azabnya disegerakan. Mereka nggak percaya kalau ada Allah, ada yang Maha Kuasa, kalau ada kehidupan besok di akhirat, hidup setelah mati. Mereka nggak percaya. Makanya karena ketidakpercayaan itu sampai meminta azabnya disegerakan. Yastajilunaka bil azab. Mereka minta supaya segera diturunkan azab itu. Wa inna jahannama lamuhitun bil kafirin. Itu neraka jahanam itu benar-benar akan menyiksa, meliputi orang-orang kafir. Yang menyaksa'ul azab dari hari ketika azab itu ditutup dari mana? Min fauqihi, ya, dari atas mereka, wa min tahti arjulihi, dari bawah kaki mereka, wa yaqulu dzuqu ma kuntum ta'malun, dan Allah katakan pada mereka, rasakanlah apa yang telah kamu kerjakan. Jadi azab itu sebetulnya karena ulahnya manusia sendiri. Apa masalah sendiri? Loh, Allah kan menentukan, mengtakdirkan dua jalan. Pilih jalan iman, nanti surga, atau milih jalan kufur, nanti dapat azab. Enggak, paman sa'a palikin, paman sa'a banyak pun. Maka azab itu yang di sini neraka jahanam itu merupakan akibat dari perbuatannya sendiri. Ini selesai tiganya, ada yang tanya atau terus? Ini awal-awal belum semangatnya ya. Apa ada tanya Pak? Ya. Ini matanya udah pertanyaan dulu Pak. Oh iya, matanya. Ya begini, 3 ayat yang sudah diterangkan tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayat yang ke-55, Yama yaksha'umul adabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun. Pada suatu hari yaksha'umul, bahwa orang itu kan seolah-olah dikelilingi oleh azab min fawqihim, dari atas mereka, tapi arjulihim atau dari bawah kaki mereka. Nah, apakah ini berkaitan dengan misalnya satu bencana alam? Apakah ada seperti itu atau tidak? Jadi kalau juga dari atasnya itu wa'ina jahannama lamuhitun bil kafirin. Neraka jahanam itu menutup, meliputi. Jadi betul-betul di dalam neraka jahanam. Jadi ini sudah berada di neraka jahanam. Ya, jadi sebenarnya dari segala penjuru, dari atas, bawah, kanan, kiri tidak bisa keluar. Bapak Ibu kalau pernah dengar berita nggak kalau orang di penjara ingin keluar dari penjara, ingin keluar ya? Itu yang di neraka lobby lagi kemana keluarnya, tapi tertutup semua. Begitu mau keluar dimasukkan lagi, moga masukkan lagi terus begitu. Saking nggak kuat di dalam, tapi nggak bisa juga keluar. Nah, ini nggak banyak yang iman kepada, yang percaya pada Islam pernah seperti ini. Nah, neraka ini ya biasa saja, gitu kan? Maka nanti di neraka temannya banyak, gitu kan? Artis-artis. Nah, itu. Jadi dalam neraka itu seperti yang situasi normal gitu, tidak ada upaya untuk bagaimana menghindarkan diri. Padahal sudah digambarkan demikian.
Jadi kita lanjutkan dulu ayat 56 dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ibadiyalladzina amanu. Ya ibadiyalladzina amanu. Inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilayna turja'un. Summa ilayna turja'un. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat Walladzina amanu wa 'amilus sholihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. وَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا Ni'ma ajrul 'amilin. نِعْمَةُ الْعَامِلِينَ Alladzina sabaru 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Ya, kita lihat, kita pahami dulu. Ya ibadiyalladzina amanu. Hai hamba-hambaku yang beriman. Inna ardi wasi'atun. Sesungguhnya bumiku ini, bumi Allah ini wasi'at, luas. Fa iyaya fa'budun. Ya maka sembahlah aku saja, sembahlah Allah semata. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, yang berjiwa akan merasakan mati. Tsumma ilaina turja'un. Kemudian hanya kepada Allah lah dikembalikan. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat. Orang-orang yang iman dan amal soleh. Ini selalu perhatian namanya iman dan amal soleh. Ya, lanubawwi'annahum minal jannah. Sesungguhnya akan kami tempatkan mereka di surga, di jannah. Yang jannah itu berhurufan tajri min tahtihal anhar. Di surga itu tempatnya yang tinggi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nikma ajrul 'amilin. Itu sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal. Kemudian alladzina sabaru, yaitu orang-orang yang bersabar, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Allah semata. Di sini yang namanya sabaru dan tawakal itu bagian rincian dari amilus sholihat.
Jadi sebelumnya sudah tercakup itu di dalamnya Al-Quran Solihah. Cuma ada yang diperjelas, yaitu sobaru dan tawakal. Mungkin karena dua ini perlu memperoleh penekanan, mungkin perlu memperoleh prioritas supaya bersabar. Sabar apa? Tetap dalam tuntunan Allah. Dalam situasi kondisi seperti apapun, selalu berada dalam tuntunan Allah. Sabar yang konten seperti itu, tidak mudah-mudah meninggalkan kebersamaan sesama muslim. Itu bersabar. Dan kamu kenapa itu wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan juga tawakal semata pada Allah saja. Karena orang seringkali menyerahkannya, menggantungkannya itu pada makhluk, bukan kepada Allah. Maka dua hal ini perlu memperoleh penekanan, karena betapa pentingnya itu sabar dan tawakal. Sabar dan tawakal itu situasi kondisinya biasanya berbeda dengan syukur. Kalau syukur itu biasanya ujiannya kenikmatan, tapi kalau sabar dan tawakal itu biasanya yang menyusahkan. Apa rezeki yang terbatas, situasi kondisi yang kurang nyaman, kurang sehat gitu. Itu kemudian sabar dengan tawakal. Nah, yang ayat 57 ini sebetulnya menjadi apa ya? Betul-betul menjadi penentu. Kalau kullu nafsin dha'iqatul maut, saya kira semuanya menyaksikan. Karena tidak ada kan tetangga yang hidupnya selamanya itu kan. Nah, persoalannya summa ilaina turja'un. Yang summa ilaina turja'un ini yang tidak banyak yang percaya, tidak banyak yang iman. Itu kalau betul iman, tentu akan menyiapkan diri secara maksimal. Tapi kebanyakannya itu tidak memprioritaskan. Oh, berarti tidak begitu penting karena tidak memprioritaskan. Kalau penting tentu diprioritaskan. Ya, kita lanjutkan dulu ayat 60 sampai 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ka'ayyin min dabbatin la ta'milu rizquha Allah. Wa ka'ayyin min dabbatin la ta'milu rizquha yarzuquha wa iyyakum. yarzuquha wa iyyakum. Wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul alim. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Wa sakhkhara as-samsa wal qamara la yaqulunna Allah. Wa sakhkhara as-samsa wal qamara yaqulunna Allah. Fa anna yufakun. Fa anna
Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Walain sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an Walain sa'altahum man nazzala minas samaa'i ma'an fa'ahya bihil arda min ba'di mautiha فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ليقولن الله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون بل أكثرهم لا يعقلون. Ya, kita mati dulu ayat 60 sampai 63. Bahkan haji minta apa? Betapa banyak binatang yang tidak membawa rezekinya sendiri, tidak mengurus rezekinya sendiri. Jadi orang tahmilu rizqoha, tapi Allah yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu juga. Jadi kepada kita juga, kepada manusia juga. Bahwa Sami'ul Alim, dan Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini seperti ada jaminan dari Allah bahwa sebetulnya alam semesta ini disediakan cukup untuk kebutuhan manusia. Karena dalam semesta itu kan bentuk sistem yang sangat teratur, yang saling memberi dan membutuhkan. Cuma persoalannya seringkali ada bagian atau unsur atau faktor dari sistem itu yang dirusak. Itu menyebabkan sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Misalnya, seharusnya sistem hidup ini itu namanya sistem secara adil. Ketika kemudian pihak tertentu mengambilnya semuanya sendiri, itu menjadi yang lain tidak kebahagiaan. Misalnya kalau sistem ini yang dalam semesta ini, kalau penuh dengan hutan yang rimbun, yang lebat, itu fungsinya kalau hujan deras itu untuk menahan air, kalau kemarau tetap mengeluarkan air, kemudian membersihkan penjernihan udara dari paru-paru dunia. Ini begitu menganggap seluruh hutan itu kan milik Allah, terus kok kami semua. Karena begitu turun hujan, air dari gunung dari bukit langsung semuanya turun ke kota, karena kotanya terendam. Begitu nanti sudah hujan sekian bulan, sudah tidak ada air lagi. Nah itu yang menjadikan seharusnya memang betul-betul tersukuti. Rezeki Allah banyak menyediakan. Pada insya Allah samawati wal ardh. Nah, ini sesungguhnya jika ditanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bahasa utama yang memperkaya materi dan bulan, layaquluna, tentu mereka menjawab Allah. Fa'anna yufakun, maka betapakah mereka itu kok yufakun,
makan lagi paku. Kok mereka itu dipalingkan? Padahal menjawab, tadi katanya Allah. Tapi kenapa kok tidak beriman? Tapi kenapa kok berpaling? Allah yang betul dizkori manusia min ibadi wa yakbiruna. Jadi Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan yang membatasinya dari seluruh hamba-hambanya. Jadi sebetulnya itu ya, keluasan kelapangan dan rezeki itu sudah terbentuk sistem seperti sunatullah atau kausalitas, tergantung bagaimana usaha manusia. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Wa in sa'altahum ma nazzala sama iman. Dan saya bertanya, siapa itu yang menurunkan dari langit, menurunkan hujan itu? Kemudian dengan air hujan itu fa'anya bil azab mimba timotiha. Dengan air hujan menumbuhkan, menghidupkan kembali bumi yang mati. Begitu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, seluruh tanaman tumbuh semua. Berbagai macam digunakan, hidup lagi semua, sekar lagi semua. Maka fa'anya bil azab mimba timotiha. Pelanya turun Allah, ya itu tentu juga mereka akan menjawab ya Allah gitu. Maka qul alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Katakan segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'qilun. Tetapi mengapa kebanyakan mereka tidak memahaminya, tidak memahaminya, ya, tidak menyadarinya. Ya, dari ayat 56 sampai 63 mungkin ada yang bertanya, silakan. Silakan Pak Bul. Ayat 62 tadi itu Allah kelak bagi orang yang dikehendaki adalah hamba-hambanya dan dia yang membuat. Ya. Dan itu berarti orang yang berada dan orang-orang semua datang dari manfaat. Lalu pertanyaan, bagaimana bagi orang yang bergerak dan dia berpikir apakah termasuk dia dalam menyebut takdirnya jadi orang lain? Mohon keterangannya. Ya. Sebetulnya kalau masalah duniawi itu bagi Allah itu sudah disediakan seluruhnya. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang menciptakan seluruhnya ini untuk kamu. Huwaladzi, dia Allah khalaqalakum ma fil ardi jami'an, yang menciptakan seluruhnya ini untuk kamu. Nah, persoalannya seringkali itu terbentuk oleh perjalanan hidup, oleh sistem, oleh lingkungan kita. Ada suatu bangsa tertentu, seperti misalnya suku itu bangsa Quraisy, itu memang turun-temurun itu budayanya, kebiasaannya sebagai saudagar. Ya, hidupnya relatif mapan, relatif luas. Kalau di bangsa-bangsa di dunia ini kan memang ada yang dikenal sebagai bangsa pedagang, saudagar, lintas negara, eksportir, importir, gitu kan. Ada yang kebanyakan jadi petani, ada yang jadi nelayan, ada yang jadi pekerja, kayak pegawai, gitu kan. Itu selain dari Allah menyediakan semuanya, Allah menentukan sistemnya, kausalitas sunatullah, tapi pada manusia itu melalui proses panjang, melalui namanya proses budaya. Kalau misalnya dari keturunan dari dulu pedagang besar, nah itu anaknya masih di dalam kandungan itu sudah belajar dagang. Ya kan? Lahir apa yang dilihat didengar perhatikan
orang tuanya melakukan transaksi, itu yang terekam gitu kan. Nah kalau orang tuanya pegawai, nah ya terbentuk oleh lingkungan sebagai pegawai, kecuali nanti ada jalan hidup yang menjadikan dia beda. Nah mungkin setelah perjalanan sekian tahun, kemudian dia berada di situasi yang berbeda, masih berbeda, nanti bisa berubah gitu. Makanya kenapa kalau banyak orang ingin jadi kerja apa, itu disarankan untuk magang dulu supaya nanti bisa mengalami transisi, bisa mengalami perubahan. Jadi masalah rezeki ada itu bagi Allah itu sebetulnya hal yang apa? Hal yang kecil. Karena hal yang sebenarnya itu semuanya ada dalam bentuk ujian. Karena hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. Itu nanti yang di ayat 64 ini, ya kan? Marinadharul asyadalan yang hayawan itu yang sebenarnya itu yang di akhirat. Kalau masalah dunia ya silakan saja gitu. Tapi semua itu sebagai ujian. Gitu. Jadi ada yang di lapangan rezekinya, ada yang terbatas. Itu berlaku namanya sunnatullah, berlaku kausalitas. Jadi kalau misalnya orangnya itu misalnya kiai haji, paham Quran, hafal Quran, paham Quran, dia misalnya nanam apa, misalnya nanam pohon buah atau nanam padi, itu sudah ditanamkan ya indikator tidak solusi. Yaitu kalau dengan orang yang kafir, musyrik, murtad, zindik, pokok orang padi itu. Tapi dia tanam padi, doanya tenang itu loh Pak. Nanti yang menghasilkan padi, yang tadi orang yang kedua ini. Kemudian apa? Gimana ya Besar itu kok nggak mau nolong yang kiai haji? Nah kok nggak hasil-hasil? Nah itu kan karena tidak memenuhi kausalitas, tidak memenuhi sunnatullah. Kemudian muncul pertanyaan, itu sejak dulu itu kerja keras, nenek ditakdirkan melarat, dia tetap melarat gitu. Ditakdirkan itu maksudnya dia berusaha itu belum ketemu jalan yang benar untuk sampai kepada rezeki yang luas. Dan ada juga kan, ini sekolah kuliah, kok orang pintar-pintar ya, orang belajar terus itu. Dan hasil dipelajari itu nggak cocok yang seharusnya. Jadi belum benar caranya gitu. Bisa saya kerja juga begitu. Makanya kenapa para petani nelayan di kampung desa itu kerja dari pagi sampai malam, hidupnya nggak cukup gitu kan. Ya karena mengandalkan otot itu, bukan mengandalkan kecerdasan gitu. Itu kalah dengan yang hanya korupsi berapa jam dapatnya sekian miliar gitu. Katanya sekarang yang paling mudah itu jual beli perkara. Semakin banyak yang bisa dijual. Modalnya cuma pintar menawarkan. Secara singkat begitu Pak. Ya. Ini tadi terkait dengan 4 dan 5. Kita baca dulu itu. Nanti berbanyak. Silakan penjelasan. Silakan Pak. Ayat 62 ya. Ya. Allah yang sudah dijaga lima yang sah mengibadi bayat diruna innallaha bikulli syai'in alim. Kan namanya rezeki bagi manusia kan itu dijemput. Allah menjadikan kan manusia itu wajib menjemputnya. Sampai
membuat yang tidak akan menjadi hak miliknya seperti itu. Apakah yang di sini ada yang wajib kan seolah-olah orang itu menyempitkan pada yang lain. Padahal ya siapa di mana ya belum tahu. Iya. Kalau kan ada gini. Bahasanya ada 3 hal bahwa manusia itu kan punya potensi akal dan juga gaya yang berilmu, juga mereka ada secara bakat kan sudah ada juga. Tapi ada juga ada sifat manusia. Artinya gini, saya itu walaupun saya itu orang pandai, tapi kalau malah ya mana bisa dapat rezeki. Punya keterampilan ya malah jangan mati lah dia nggak dapat rezeki. Nah, apakah ayat ini berlaku untuk semua orang ataukah memang tadi disampaikan bahkan ya di cara ini tetap profesor rezeki itu tidak terjadi seperti itu. Nah, belajarnya ada nanti kata Al-Quran juga dari suara dari melarat ini kan mungkin ada seperti itu menurut silakan. Jadi yang diluaskan rezekinya, disempit rezekinya, itu sebetulnya jalan proses untuk mendapatkan rezeki. Jadi orang yang di lapangan rezekinya itu dia betul menempuh proses untuk mendapat rezeki yang banyak. Ya, kemudian yang disempitkan rezekinya dia menempuh jalannya nggak tepat. Nah, maka rezekinya sempit gitu. Rezekinya sedikit. Jadi itu terkait dengan usaha kemudian prosesnya. Walaupun itu bukan satu-satunya faktor, karena kan ada yang ini kerja individu, ada kerja kolektif, ada sistem berbangsa bernegara. Nah, kalau misalnya dari variabel-variabel tadi itu masing-masing memiliki kontribusi. Di daerah-daerah tertentu, misalnya dia sebagai petani sudah bekerja terus, tetapi antara penghasilan dengan biaya operasional, biaya untuk produksinya itu lebih mahal. Itu namanya kan miskin by system. Iya kan? Nah, kenapa dibuat by system seperti itu? Bisa jadi nanti kalau penghasilan sedikit perlu impor. Nah, impor itu jalan yang paling mudah tentu untuk mencari kekayaan, untuk mendapatkan untung. Itu kalau misalnya ekspor sekali berapa ribu atau berapa ratus juta ton gitu kan, itu jelas untungnya apa itu. Jadi bisa jadi yang rakyat itu berusaha maksimal, tetapi sistemnya menyulitkan. Nah, berarti di sini bukan hanya faktor ilmu kerja keras tadi, tapi faktor bagaimana membentuk sistem tadi. Nah, jadi karena banyak faktor menjadi berbagai macam sistem, itu masing-masing punya pengaruh gitu. Nah, sebaliknya di daerah tertentu, negara tertentu, bangsa tertentu, kalau ada dipaksa demikian rupa, gitu kan? Ya kelihatannya usahanya nggak seberapa, tapi ya cukup semua gitu. Karena dijamin oleh sistem. Misal dibatasi, orang tidak boleh terlalu kaya, tetapi juga tidak boleh miskin. Jadi ada dibikin sistem minimal hidup layak itu sekian. Kalau pada sekian itu dikasih gitu kan. Dan nanti yang bisa memakai sekian itu tertentu begitu tinggi, itu pajaknya dibikin besar sehingga yang pajak besar lagi untuk subsidinya berkurang. Jadi ada yang seperti itu, ada yang dijaga terserah gitu. Nah, sehingga berbeda-beda gitu. Jadi faktor yang namanya Allah melapangkan rezeki dan membatasi atau menyempitkan itu memang hanya terkait dengan proses atau sistemnya.
Itu yang berlaku. Itu kalau zaman penjajahan sekitar 100 tahun, itu nenek moyang kita walaupun kerja siang malam itu ya tetap proposal terus Pak itu. Enggak ada bisa pakainya semua dibawa ke semula dibawa ke Portugal, terus dibawa ke gabungan negara VOC. Saya dari kaya semua ganti khusus kenegaraan gitu kan, dibawa ke sana gitu. Nah yang di Nusantara ya hanya suruh kerja saja, mempelajari penghasilan dibawa ke sana. Gitu. Mungkin kalian sudah terlatih biasa memberi, sampai sekarang masih memberi itu harga maju Pak. Ya, karena sudah mengalami beratus-ratus tahun gitu kan, jadi apa itu, jadi dermawan. Makanya sekarang pasti memberi terus Pak. Biasanya itu yang banyak memberi itu malah dari lemah. Misalnya apa? Penghasilan sedikit terbatas, tapi kalau nggak penghasilan itu untuk merokok nggak berhenti. Itu kan subsidi kepada para konglomerat itu. Iya kan? Itu gimana begitu? Singsungan pemerintah. Orang pemerintah sing subsidi. Nah iya. Itu hasil permainan dari media. Orang deklarasi itu dengan kita teruskan biar selesai ya. Serang kabut nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Lau kanu ya'lamun. Fa idza rakibu fil fulki da'u liyakfuru bima atainahum liyatamatta'u. Liyakfuru bima atainahum liyatamatta'u. Fasawfa ya'lamun. Ini tiga ayat ini yang betul-betul menjadi pembeda antara orang yang iman percaya terhadap kehidupan di akhirat dengan yang tidak. Karena kebanyakan hanya mikir dunia saja, maka bahwa hadil hayat dunia illa lahu wa'ani, dan tiada kehidupan dunia ini melainkan sendul guru dan main-main. Terus inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Lakukan ya'lamu, jika kamu mengetahui. Dulu ketika saya menyampaikan kalau orang itu ajal, berarti memulai hidup yang sebenarnya. Itu banyak yang nggak percaya.
namanya mati kok mulai hidup gitu ya. Jadi pada akhirnya begini, kalau yang hidup yang sebenarnya itu di akhirat, berarti begitu mulai masuk di akhirat itu baru mulai hidup yang sebenarnya. Ya cuma karena ayat semacam ini tidak banyak dipahami, karena dari kecil mulai dari pra-SD pun langsung ibadah mardhon loh Pak. Bagaimana itu usia anak baru 5 tahun dan ngerti manasik haji gitu. Udah langsung ibadah mardhon kan? Padahal yang ayat terkait dengan keimanan belum disentuh gitu. Jadi bagaimana seharusnya anak itu mulai memaknai hidup itu hanya semacam ini dipahamkan dulu. Cuma sudah terlanjur di Indonesia ini nggak lurus dengan akidah, nggak lurus dengan keimanan. Yang lurus itu hanya hukum. Ya, maka kenapa kalau di motif dikatakan itu namanya tafsir, kalau itu bagus maka itu adalah persoalan hukum. Padahal yang lebih mendasar sebelumnya itu masalah keimanan. Bagaimana memaknai hidup ini gitu. Mulai faidah rafiqu fil fulki kan wa mukhlisina lahuddin. Ketika berlayar naik kapal, kemudian apa itu ya? Itu berdoa sampai ya, sepenuhnya pasrah pada Allah, ketaatan yang luar biasa itu ya. Ya itu ketaatannya sampai mukhlishina lahuddin. Tapi adanya fala manajatu ilal bar idam yusyriku. Nah, tetapi ketika sudah sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali kepada mensekutukan Allah. Jadi memang saat-saat mengalami situasi kondisi yang sulit, yang susah, itu orang cenderung dekat kepada Allah. Begitu sudah selesai dari kesulitan, musyrik lagi. Lihat guru dimana kaina kumpulnya kan mereka itu mengingat mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka bentuknya lihat guru mengkufuri atau mengingkari dimana kaina yang sudah diberikan kepada mereka. Nah ini rata-rata sudah seperti itu ya. Kemudian dia sangat mereka cenderung untuk apa? Untuk bersenang-senang. Padahal itu dalam kondisi kekafiran. Nah, pasal banyak lagi. Setelah mereka akan mengetahui kelak kapan? Ya paling lama menjelang Syahrul Maut ya. Itu betul-betul menyadari. Karena sudah tidak bisa lagi mengulangi itu. Ya. Kita selesaikan di ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Awalam yarau anna ja'alna haraman wa yutakhaffafu an-nasu min hawlihim wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim afabil badini yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun afabil badini yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a aw kadzdzaba bil
Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Ya, apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan ya negeri mereka, yaitu tanah suci yang aman, karomah aminah, menjadikan negeri yang mulia, yang aman. Ya. Tapi apa? Maya wa yutakhattafun nas. Ini repotnya itu jangan di sekitar itu apa itu saling merampok, saling membegal. Gimana itu min khaulihi di sekitar mereka? Padahal itu di Mekah sekitarnya itu mulia aman, tapi sekitarnya hancur baru semua. Apabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Maka mengapa sudah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah. Ketika di Mekah itu sudah sebagian orang-orang sudah iman, sehingga itu sudah mulai jujur, teratur, nggak mau nyuri itu relatif sudah lebih bagus. Daerah-daerah yang lain belum, masih senang memperalat orang, masih senang merampok, mencuri gitu kan. Jadi itu biasa. Terus sekarang ini juga di daerah-daerah yang sebetulnya yang Islamnya itu sungguh-sungguh, itu tingkat kriminalitas, ya tingkat kejahatan, tingkat yang mati karena overdosis, yang bunuh diri, yang orang bebas, itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak Islam. Kemudian kalau terjadi di mana kalau di Indonesia ini, misalnya Islamnya mayoritas, tapi kok selalu jadi juara bertahan koruptor di dunia. Kalau rankingnya menang terus itu, sampai negara terkorup kelima. Nah, itu karena tadi, misalnya sebenarnya orang berbuat itu karena Allah, tapi sekarang itu bukan karena Allah, cuma karena sistem di atasnya, karena BPK, BPKK, karena Ijen itu kan. Karena kepolisian kejaksaan ketika itu sudah dilemahkan semua sampai KPK-nya sudah merasa bisa melakukan apa saja. Tapi kalau didasarkan karena iman pada Allah, iman pada malaikat, besok semua yang sudah di akhirat itu tidak ada izin, tidak ada BPK, tidak ada atasan, tidak ada bawahan, nggak masalah. Cuma masalahnya yang Islamnya dimana begitu itu yang jarang-jarang ada gitu. Makanya terjadi ini gimana jadi ibadah jalan terus, tetapi kemaksiatan semakin berkembang besar gitu. Nah, itu dinikmati terjadi spirit personality atau spirit nation gitu. Nah, terus berikutnya pematanun malik farol Allah dikabida atau kata babil hak lamaja. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah
dan mendustakan yang hak. Apa yang mendustakan yang hak itu? Ya seluruh wahyu yang diterima oleh Nabi itu didustakan, nggak dipercaya. Nabi sendiri nggak dipercaya. Seluruh yang dibawa wahyu dari Allah nggak dipercaya. Nah, mereka mendustakan kebenaran. Ya, tatkala dan hak itu datang kepada mereka, ada dakwah sampai pada mereka, tapi nggak menerima. Mereka dalam rangka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir. Yang memang tempatnya sudah jahanam. Ini yang terakhir, namun sebenarnya betul-betul menjadi apa ya? Menjadi penentu dari kunci. Baladina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah atau mencari kebenaran fina, nanya kembali pada Allah. Ya, yang mencari keridhaan Allah, yang di jalan Allah. Orangnya dia sebenarnya orangnya itu melatakir pasti atau niscaya, ya pasti atau niscaya Allah akan menunjukkan kepadanya jalan-jalannya, akan ketemu jalan itu, akan ketemu rahasia itu. Syaratnya memang mengarahkan seluruh kemampuannya secara totalitas. Wa Allah ala muslimin, dan sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita tetap sudah berusaha, tetapi hasilnya tidak maksimal, nah barangkali tingkat maksimalnya masing-masing orang berbeda. Mungkin kemaksimalnya masih biasa-biasa. Nah, coba ditingkatkan terus, nanti Allah akan membukakan rahasianya. Allah akan membuka jalan itu mencapai kesuksesan. Ini sudah setengah 9. Ya. Sudah cukup ya. Jadi yang apa itu? Yang kayak terakhir itu betul-betul menjadi asumsi optimisme kita supaya kita berpegang teguh pada itu. Ya, terutama tadi ayat 64 dan ayat 69. Ya, itu kalau kita betul-betul dijadikan pertemuan dalam itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bermanfaat kalau ada permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.